Kalau kemudian Tango dilihat sebagai not productive, yang harus direvisi adalah the way bisnis ngelihat productivity-nya. Tapi ada kecenderungan akhirnya loh, kalau laki-laki bekerja sekeras ini, berarti perempuan juga harus bisa bekerja sekeras itu. Itu bukan setara, itu namanya sama. Sama beda loh sama setara. Menarik. Itu siapa sih yang ngambil keputusan? Cowok apa cewek? Laki-laki ya. Logis gak? Jangan ketawa lu, kan lu juga laki lu. Ketawa lagi. Jadi leader perempuan itu tantangan gitu, karena banyak stigma-stigmanya, banyak hal yang diperdebatkan, apalagi membuat kayak bias-bias itu terjadi gitu ya. Dan menurut gue di episode kali ini kita banyak belajar tentang bagaimana pandangan yang salah itu harus dinormalisasikan, dan ini jadi movement, ya gak? Halo, aku Dwi dari UN Woman. Kita akan bahas mengenai gender bias dan bagaimana membangun movement untuk menghancurkan bias itu di dunia kerja. So buat kalian yang mau tahu apakah gender bias ini benar cuma kenanya ke perempuan aja, ataukah sebenarnya tidak semudah itu Ferguso, maka wajib banget nonton ini sampai akhir. Hari ini setupnya beda. Karena banyak yang request dan berkomentar. Iya. Nggak capek, padahal harusnya kulit itu Berotot. megang, Iya. nggak lihat logonya aja gini. Ya, jadi hari ini kita merubah setup kita supaya Karena udah terlalu berat. mendengarkan gitu. Kayak nanti dibilang kayak kalian bikin konten doang nggak pernah mendengarkan suara netizen gitu. Kita dengarkan suara kalian. Oke. Jadi nggak pegang nih, Iya. hilang pegangan saya. Hilang pegangan saya. Kita testing dulu ya. Kalau kalian nggak nonton, kita balik lagi pegang. Betul, Karena kita suka bikin orang marah. betul. Biar rame aja. Karena Hari ini kita kedatangan satu narasumber yang bisa jadi topiknya berat nih. Iya, pressure nggak? nggak, kita datang di waktu yang tepat karena Betul. lagi rame soal Pas ya? soal Betul. perempuan. Betul, Ya kan? betul. Dan kita ngelihat beberapa track record, beberapa video kita yang ngomongin women leadership tuh Ramai. kayak gitu. Viewersnya banyak. Betul. Kayaknya banyak nih ternyata yang tertarik dengan konsep atau tema-tema women leaders ya. Iya. So kita bawa langsung narasumbernya, seorang leaders perempuan yang bekerjanya juga kebetulan di area-area yang berhubungan dengan perempuan. Memperjuangkan hak-hak Hak-hak perempuan. perempuan. Nah, siapa itu? Kerja di mana? Kalau penasaran, ini dia. Halo Mbak Dwi. Halo. Halo. Welcome to Kuli. Selamat Terima datang di Kuli. kasih. Boleh untuk awal perkenalan dulu, kayak tadi mungkin background profesionalnya dari awal kerja sampai sekarang kerjanya di mana, kesibukannya apa, boleh silakan. Lagi ngurusin masalah-masalah apa sih? Masalah-masalah apa yang lagi diurusin, betul, boleh. Oke, without revealing my age ya. Gak apa-apa, biasanya di depannya gitu di belakang ketahuan sendiri. Tahu sendiri ya. Jadi aku sudah bekerja di isu perempuan ini kurang lebih hampir 20 tahun. Wih. Gitu ya. Dan mungkin 20 tahun di non-profit tentunya. Dan untuk leadership position sudah kurang lebih 9 tahunan. Di isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan. Dari awal berkarir banyak pivot juga sih, dari mulai jadi pengajar, kemudian pernah jadi wartawan lepas, nulis advertorial, macam-macam lah gitu ya, sampai akhirnya menjejakkan diri di organisasi intergovernmental. Sampai sekarang bekerja di UN Women, United Nations Entity for Gender Equality and Women's Empowerment, satu entitas PBB di Indonesia. Itu ceritanya. Kesibukannya selain bekerja tentunya juga jadi ibu. Anak saya yang pertama berusia dewasa, without revealing my age lagi ya. Kebetulan juga adalah seorang anak yang neurodivergent, berkebutuhan khusus. Kemudian juga yang terakhir anak perempuan berusia 9 tahun. Jadi cukup repot. Kami di kantor ada 38 staff, ngerjain 3 program utama, Women Peace and Security, Ending Violence Against Women, dan Women's Economic Empowerment. Yang terakhir ini mungkin sangat relate dengan apa yang kita omongin sekarang mengenai perempuan di dunia kerja, leadership, bias.
Seru ya, karena nih kalau kemarin sempat kita di Iqbal ngomongin tentang leader, ini Ayah. si ayah. Nah sekarang kita bisa kalau leader Ibu. Hal-hal yang masih ditemukan oleh woman leaders di luar sana yang juga punya role sebagai seorang ibu. Bagaimana? Mungkin nanti Mbak Dwi juga bisa sedikit spill pengalamannya Mbak Dwi kayak apa. Tapi kalau misalnya tadi kita ngomongin kesetaraan gender ya Mbak ya, si dunia kerja ini kan kalau misalnya kita ngomongin gender bias ya realitanya ada lah, mau dibilang sudah emansipasi apapun realitanya tetap ada. Biasanya apa aja sih jenis-jenis gender bias kalau dari pengalaman Mbak Dwi gitu kan, karena mungkin sudah terpapar lebih banyak dibandingkan aku dan William, yang biasanya terjadi terhadap perempuan khususnya di dunia kerja sekarang. Kalau bias itu kan prejudice dan preference ya, Betul, based on betul. gender. Ada dua nih utamanya. Yang pertama conscious. Secara conscious kita prefer satu gender aja, laki-laki atau perempuan. Biasanya kita lihat kalau yang conscious itu di rekrutmen. Diutamakan perempuan, Ya, betul. diutamakan laki-laki. Nah ini yang jelas, yang kelihatan, yang sengaja, intentional. Yang kedua unconscious, unintentional. Secara bawah sadar kita melekatkan satu karakteristik tertentu ke laki-laki dan perempuan. Bisa juga pas di rekrutmen. Misalnya pas wawancara nih. Ada perempuan wawancara nih, dia berapi-api banget. Wah, nih ibu berapi-api, pasti emosional. Similarly sama, laki-laki berapi-api. Wah, bapak ini berapi-api, pasti passionate. Sama dilekatkan dengan sifat yang berbeda. That's unconscious. Nah, conscious dan unconscious bias ini dampaknya itu jadi ada dua jenis segregasi di employment ya. Yang pertama segregasi yang sifatnya horizontal gitu. Jadi ada jenis-jenis pekerjaan yang perempuan banyak ngumpulnya di situ karena preferensi tersebut gitu misalnya. Hospitality, administrasi gitu ya, pelayanan dan lain-lain, services. Yang kedua segregasi yang sifatnya vertikal. Pemimpin itu biasanya didominasi laki-laki, perempuannya jarang. Fortune 500 globally itu cuma 10%. Di Indonesia 20 IDX listed companies, perempuannya hanya 8 CEO. Nah ini yang bahayanya conscious dan unconscious bias itu, gitu ya. Selain itu juga jenis-jenis lainnya banyak. Seperti misalnya kalau kita lihat tadi soal ibu ya, ada namanya maternal bias. Jadi yang maternal bias itu ngelihat gini, kalau ada ibu dia bekerja, orang langsung ngelihat semakin baik dia seorang ibu. Jadi kayak misalnya dia nyeritain, wah anak saya tuh begini loh, gitu. Orang tuh langsung punya bias, pasti dia bukan pekerja yang baik. Karena dia 100% focusing on the family. Ini maternal bias. Ada satu studi di Spanyol yang bilang, yang ini terbukti ya, dari 1.000 profesor laki-laki dan perempuan, mereka lebih banyak meng-hire profesor laki-laki dengan jumlah anak yang sama dengan profesor perempuan yang anaknya sama gitu ya, jumlahnya 4 orang, lebih banyak yang di-hire profesor laki-laki dibanding yang perempuan. Padahal jumlah papernya sama yang ditulis, professional track recordnya juga hampir sama. This is the bias. Salah satu jenis bias, maternal bias. Selain juga ada bias-bias yang lain. Seperti misalnya attribution. Kalau ada laki-laki dan perempuan dalam satu tim, biasanya yang kelihatan gitu ya, dilihat itu yang laki-laki gitu, yang wah nih bagus nih kerjanya laki-laki. Sementara yang perempuan tuh harus double the work untuk bisa dikenal, performance-nya bisa naik. Seperti itu. Ada lagi yang ini juga yang kita lihat sering juga terjadi, competence and likability trade off. Kalau perempuan itu harus competence dan likable, baru dibilang bagus. Ih, ibu itu ambisius. Nanti pakai zoom in zoom out boleh ya, biar kayak Indosiar. Ibu itu ambisius. Perempuan itu harus ambisius dan baik dan disukai, baru dia boleh naik karirnya. Kalau laki-laki cukup kompeten saja, nggak mesti disukai kok.
bapak itu nyebelin tapi nggak apa-apa deh, dia pemimpin yang baik. Tapi kok ibu-ibu tuh harus ambisius dan harus disukai gitu, baru dia naik. This is the bias. Jadi competence and likability trade off. This is unconscious ya, unconsciously semua ini masih ada sayangnya di dunia kerja. Jadi tadi ya, dan ini lebih kepada tadi segregation tadi ya, untuk leadership efeknya seperti itu. Jadi makin dikit perempuan yang kemudian ada di level leadership. Aku punya pertanyaan terkait maternal bias. Masalahnya kalau mungkin di episode ini aku akan lebih banyak nanya dibandingkan William ya, karena ada beberapa pertanyaan yang terjadi ke aku personally. Masalah maternal bias itu kan ada dua angle. Satu adalah maternal bias terkait misalnya perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga atau bahkan lagi hamil atau lagi program mau punya anak. Biasanya kan ada di beberapa HR atau di beberapa interview yang ditanya, ada planning punya anak nggak gitu kan, atau anaknya ada berapa. Nanti itu bisa mempengaruhi kayak anaknya 2 nih, anaknya 3 nih, nanti dikit-dikit anaknya sakit izin gitu, atau kayak lagi mau program anak, nanti baru kerja bentar tahu-tahu udah cuti melahirkan gitu. Nah itu kan jadi part of maternal bias. Tapi pada realitanya ada juga beberapa interview yang bahkan aku juga ngalamin tuh yang karena aku single belum menikah di umur yang tanpa reveal umur juga nih Mbak. Terus jadinya yang pertanyaan adalah usia segini belum nikah mempengaruhi emosional kematangan emosional. Ya itu benar. Buat beberapa interviewers atau beberapa employer gitu. Jadi itu lumayan sering ditanya juga, tapi belum nikah ya gitu, kayak loh apa hubungannya nih sama pekerjaan yang aku apply? Tidak ada sesuatu yang menuliskan harus perempuan sudah menikah usia berapa, nggak ada. Jadi dan menurutku secara role-nya juga nggak yang menuntut untuk harus laki-laki gitu misalnya. Nah itu tuh kadang juga masih ada pertanyaan kayak gitu. Kalau menurut Mbak Dwi sendiri gimana kalau yang bias-bias kayak gitu? Itu masih masuk unconscious atau implicit bias tadi ya, bahwa ada itu kan sebenarnya preferensi bahwa ada sebuah sifat yang dilekatkan pada karakteristik tertentu. Perempuan yang sudah menikah biasanya lebih matang gitu ya, atau laki-laki yang sudah punya keluarga biasanya kalau dia udah breadwinner tuh biasanya dia lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kalau perempuan udah berumah tangga biasanya justru dia neglect pekerjaannya. Ya kan itu bias dong gitu. Dua-duanya sama-sama sudah berkeluarga, tapi kalau perempuan neglect, kalau laki-laki bertanggung jawab. Gitu. Padahal dua-duanya harusnya sama-sama bertanggung jawab ya. Seperti itu. Itu masuk implicit bias. Ini yang menarik. Jadi Indonesia itu kan sudah meratifikasi konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan di tahun 84. Jadi 30 tahun yang lalu. Salah satu pasalnya adalah tidak ada seorang perempuan pun yang harus didiskriminasi karena statusnya yang sedang mengandung dan hamil. Atau statusnya yang menikah. So that is bias and discrimination. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 84. Oke. Berarti ada nggak yang bisa dilakukan dari sisi kita sebagai perempuannya ketika kita ditemukan dengan realita-realita seperti itu? Karena ini bias itu kan sebenarnya terjadi subjektif juga bisa jadi dan satu hal yang dianggap benar akhirnya. Mungkin karena kultur atau karena kebiasaan kayak gitu kan. Ya itu pertanyaan dia, gimana caranya kita bisa mengatasi itu? Karena kan perubahannya harus masif. Struktural juga pasti kan, merubah mindset orang loh ini loh. Iya. Nah yang nggak disadari dari kejelekannya dari bias kan itu kan tadi ya itu unconscious, kita udah menganggap itu biasa, lumrah dan biasa gitu ya. Tapi kan kita nggak pernah ngelihat end results-nya. Ketika kita ngelihat bahwa company ini ada yang salah deh. Kenapa sih dikit banget ya perempuannya yang jadi pemimpin? It's a red flag loh, gitu. Ini adalah sebuah ciri-ciri diversity-nya nggak jalan. When kita semua sangat fasih lah ngomongin soal diversity and inclusion ya sekarang di era sekarang ini, transparency dan lain-lain. Ini adalah red flag. Ini adalah tanda bias itu masih ada dan kita harus merefleksikan itu sebenarnya. Gimana caranya? Ya kita harus bikin movement dong, gitu. Sebagai karyawan misalnya kita harus
bisa mempertanyakan, Pak, saya memang harus cuti hamil. Misalnya seperti itu. Hak saya ada di undang-undang untuk bisa cuti hamil. Dan itu haknya kan. Kita juga punya hak untuk berjejaring dengan karyawan perempuan lain. Gitu. Retaining talents adalah investment buat companies. Company mana coba yang mau ada turnover yang tinggi? It's costly. Betul. Ya kan? Yeah. Dan retainment pekerja perempuan itu luar biasa. Apalagi yang well performing women talents gitu. Dilihat dari kacamata performance itu aja, saya rasa bias itu udah ketinggalan zaman banget ya. Setuju bahwa sekarang ini kan maintain retaining customer Klien. lagi kotakin begitu doang. Duit. Employee itu kan penting ya. Maksud gua susah loh kita mencari SDM yang berkualitas. Betul, gitu. Kalau- Udah punya pasti harus Betul. mau gimana pun Yes. lu Tapi tahan. memang Yes. ada kecenderungan gitu, mindset point of view bahwa ketika dia udah punya anak gitu, dia kan punya tendensi gue nih ibu ya kan, gue masih bagi waktu nih anak gue di rumah nungguin gue, apalagi buat ibu yang bekerja. Kalau ibunya emang ibu rumah tangga ya udah memang dedicated, tapi ibu yang bekerja dia pasti mikir wah udah jam waktu pulang kantor nih, gitu. Ada kecenderungan tenggo. Probably banyak yang berpikiran bahwa tenggo juga nggak bagus. Kesannya apa? Ya lu kayak ya udah jamnya pulang ya gue pulang buru-buru kayak gitu, ya kan? Betul. Lo ngalamin gitu nggak? Point of view lah. Ini point of view sebagai business owner gitu. Benar. Ya kan? Yang salah siapa sih kalau kayak gitu? Aku sekarang yang nanya ya. Boleh dong. Ya tukeran dong nih Iya, sekarang. Bener. Yang salah tuh siapa sih kalau kayak gitu? Kita lihat dulu dari perspektif bahwa we're going to give investment to the new generation yang adalah anak-anak yang ditinggalin si ibu. And you're talking from the point of view of business yang will last for what? 5 years? 10 years? And this is the generation when we're talking about a generation gitu ya. Caring for generation that will last for 100 years and caring for business that will last for 30 years. At least ya. Mana investasi yang lebih gede? Anak apa bisnis? Kita kan harus saling kemudian melihat investasi people ini ya, people profit planet nih katanya ya, gitu kan. Kalau bisnis kan profit, kalau ibu kan ngelihatnya people. Bisa nggak bisnis juga kemudian berpikiran soal people ini juga gitu ya. Jadi intinya adalah yang berubah adalah the way business operates. Artinya kalau kemudian tenggo dilihat sebagai not productive, yang harus direvisi adalah the way business ngelihat productivity-nya. How can this business make sure that by the time itu jam 5 business has closed its operation sehingga semua employee regardless of their genders, karena siapa tahu bapak-bapak juga pengen ngurus anak loh. Betul. Ya kan? Setuju kan? Betul kan? Gitu loh. Jadi bukan hanya ibu-ibu yang pengen pulang tenggo, tapi juga employee yang pengen pulang tenggo regardless of their genders itu bisa melakukan pekerjaannya untuk merawat people. So dua-duanya win. Profit wins karena produktif, dibuat sedemikian sehingga tetap produktif dan people-nya juga kejaga. Ada satu yang menggelitik. Jadi tahun 2022 apa 2023 ya, pemenang Nobel Claudia Goldin itu kan dikenal sebagai feminist ekonomis yang bilang bahwa ada perempuan itu tadi yang kalau dia udah jadi ibu makanya dia ada tendensi untuk dibayar lebih kecil dengan upah lebih kecil, karirnya juga terhambat dan lain-lain. It takes decades loh buat dia untuk membangun evidence seperti itu. Wow. Dan dia bilang bahwa kita harus mengubah the so-called greedy business and greedy capitalism.
ujungnya sampai kepada kesimpulan seperti itu, gitu. Kenapa? Karena kalau kita terus-terus bilang bahwa Tenggo, ya nggak produktif dong. Ya gue nggak mau hire perempuan ntar Tenggo. Ya bisnisnya dong yang berubah. Yuk kita bikin bisnisnya ini profitable, tapi juga people oriented. Bisa nggak? Sama kan kayak nggak ada tuh yang kepikiran untuk reducing the plastic ya, a decade ago. Tapi toh bisa kan gitu. So let's make the movement works dulu kita. Makanya tadi bilang gimana sih caranya ya? Ya let's make the movement. Let's do it. Let's talk about this. Let's talk about this very uncomfortable issues dulu gitu. Karena kalau kita nggak mulai ya nggak bisa dimulai movementnya. Tapi pertanyaan Mbak, di Indonesia sendiri kan realitanya patriarki lumayan kuat ya. Bahkan ketika kita ngomongin di rumah tangga pun itu masih banyak juga perempuan-perempuan yang ini mungkin tidak akan nggak semua orang nyaman ketika disebut ini ya. Ketika di rumah tangga pun masih lumayan banyak yang beranggapan laki-lakinya superior dan perempuannya harus nurut aja laki-lakinya mau ngapain gitu ya. Jadi apakah itu mempengaruhi jadinya kalau kita ngomongin di dunia kerja kebanyakan jadinya yang ujung-ujungnya lebih sering izin gitu ya untuk kalau anaknya kenapa-napa jadinya ya tetap perempuan-perempuan juga karena role ayah di rumah tangga sendiri jarang sekali ayah yang beneran kayak in touch ngurusin anak misalnya ketika kalau misalnya kita menemukan misalnya William gitu dengan istrinya mendadak istrinya harus ngapain William yang kayak ya udah nggak apa-apa aku aja yang izin untuk aku ngurusin anakku laki-laki kayak gitu kan sebenarnya bisa dibilang sekarang jarang ya menurut gua sekarang udah lebih banyak justru kayak banyak movement yang kayak ayah yuk lebih banyak pegang anak kayak gitu karena stigma bahwa ayah bekerja dan gap antara anak yang nggak punya relasi dengan ayahnya bagus itu impactnya dahsyat. Betul. Kehilangan sosok role ayah kan juga mempengaruhi tumbuh kembang anak kan. Tapi mungkin movementnya sudah ada, tapi itu belum jadi majority yang ada di situ dan itu kan jadi mempengaruhi ketika misalnya employer itu mau meng-hire, jadi kayak perempuan tuh tetap akan lebih sering izin ketika anaknya kenapa-napa dibandingkan laki-laki gitu. Itu berpengaruh nggak? Jadi sebenarnya movement tuh nggak harus dari perempuannya doang, tapi laki-lakinya juga mesti start to do something buat lebih ke membantu untuk mengatasi ini gitu. Karena yang tadi aku bilang kan laki-laki juga bisa aja kayak ya bagi dua perannya ketika lo punya anak. Kalau istri lo kerja ya istri lo lagi sibuk gantian lo yang izin gitu-gitu kan juga sebenarnya harus start dari laki-laki juga ya. Sebenarnya bukan hanya dari laki-laki juga, semuanya. Pressure buat perempuan untuk tadi ngurus anak, pulang cepat, kemudian juga harus berkorban bahkan sampai harus resign ya kadang-kadang atau memilih pekerjaan yang lebih fleksibel. Ini juga ada di bukunya Claudia Golden tadi. Jadi penasaran sama bukunya. Cari habis ini. Ada di Kindle ada loh. Nggak boleh brand ya? Nggak boleh. Oke, itu datang dari semua lini. Kalau di teori feminis sendiri kita lihatnya ecological model ya, mulai dari individu, komunitas, masyarakat, negara, bisnis, praktis segala macam itu semuanya memainkan peran penting. Semua institusi itu patriarkal in nature gitu ya. Jadi saling menguatkan. Jadi movement itu setuju banget, nggak cuma dari individunya tapi semua level di dalam itu di dalam sistem tersebut gitu loh. Yang pressure yang mempressure perempuan tuh bukan hanya suaminya, keluarganya, keluarga istri, keluarga suami, peer, tetangga. Si ibu itu ya kerja mulu anaknya nggak diurusin gitu. Pantesan anaknya kurus gitu. Misalnya seperti itu. Jadi yes, movement is not individuals. Tadi start making noises. Kalau misalnya tadi ada sekelompok ayah yang gelisah dan resah karena kehilangan waktu untuk bermain dengan anak-anaknya, let's make it big. Kalau ada ibu-ibu single women yang kemudian merasa terganggu bahwa otonominya untuk memutuskan bahwa I want to take some time loh untuk memutuskan gitu ya. Let's discuss, let's make some spaces gitu ya untuk saling ketemu, saling berjejaring, making movement. Seperti itu. Karena kalau nggak
dimulai dari berbagai gitu ya lapisan masyarakat, it won't work. Setuju. Iya. What's your opinion Mbak mengenai kadang sebenarnya yang sadis terhadap perempuan justru kadang perempuan juga. Kayak misalnya di dunia kerja bahkan kadang antar perempuan yang ngomongnya lebih sadis dibandingkan ketika kayak simpelnya ya kalau naik kereta gitu, mungkin kalian yang anak kereta gitu ya, gerbong wanita tuh lebih sadis Mbak daripada gerbong campur ya. jadi kadang women to women bisa lebih sadis dibandingkan man to women. Inilah sebenarnya yang kompleks dari yang disebut ecological model tadi, karena semuanya kan saling reinforcing one another ya. Kita lihat aja begitu kita lahir tuh kita langsung milih pink, biru, Betul gitu ya. Lego gitu, Barbie gitu kan semuanya. Dari mulai lahir, remaja, pubertas dan lain-lain, semua kita dikelilingi dengan itu. Laki-laki maupun perempuan, nggak ada, kita semua tidak luput dari bias, dari konstruksi sosial mengenai apa yang diharapkan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu nggak luput dari semua pressure ini. Nggak masalah itu mau laki-laki, nggak masalah mau perempuan. Perkara bahwa perempuan kadang-kadang lebih sadis itu karena pressure-nya lebih banyak juga ke perempuan kan. Gitu. Mereka menganggap bahwa aku menerima seperti ini. Ya memang yang diterima harusnya seperti ini. Laki-laki less so. Iya kan? Ya. Tricky. Karena kalau kita ngomongin tentang bisnis profit, ini kan akan hubungannya bukan sama satu company doang, Mbak. Ya kan? Akan ada company dan stakeholdersnya, yang probably ini akan jadi kayak satu chain effect gitu. Kalau kita mau berubah sendirian, of course gak bisa gitu, karena pasti akan ada kena lagi di mana kliennya saat itu masih demanding, masih regarding. Of course kita bisa bikin policy, misalnya kayak dalam bentuk SLA, misalnya after office kita nggak akan mereply, tapi kita akan reply dalam waktu 1x24 jam, yang dimana itu bisa diterapkan. Tapi of course klien pasti milih dong mana nih yang bisa respon dengan cepat, gitu. Pada akhirnya kita losing the business, nggak profitable lagi. Dan akhirnya orang-orang yang idealisme dengan movement, kita percaya dengan movement ini, akhirnya akan luntur juga gitu. Dimana ya itu gue terapkan bahwa kayak misalnya kayak siapa ya, Angga gitu kan, izin ya mau antar anak nih karena first day of school gitu. Gue bilang nggak apa-apa silakan. Anak mau check up silakan kayak gitu. Dan di tempat kita juga literally banyak banget momennya sih. Dan gue nggak apa yang gue lakukan dengar dari Mbak Dwi bilang, wah I'm doing something right, diversity-nya ada, gitu kan ya, izin untuk menjaga sanity antara work and family juga dijaga. Tapi gimana cara kita mendobrak ini Mbak gitu? Karena ini chain efeknya yang tadi saya sebutkan. Ya. Saya yakin sebenarnya gini, dengan segala kerendahan hati mengakui bahwa pace-nya itu berbeda dari satu industri ke industri lainnya. Ya, dengan mengenali bahwa itu kontekstual. Tetapi kan movement ke arah tadi ada sustainability reporting. Di sustainability reporting kan juga udah ada diversity and inclusion. Meskipun baru terbatas di board ya, di diversity in the board gitu ya. Tetapi udah banyak kok perusahaan-perusahaan yang skalanya gede banget. Di supply chain-nya mereka mulai menerapkan, supplier-suppliernya juga menerapkan hal yang sama misalnya. Dan itu diaudit. Ini kan gerakan movement yang masif ya. Betul. Gitu ya. Jadi mereka melihat bahwa supplier saya juga harus punya work-life balance policy. Dan itu standardized. Ada. Sudah ada yang seperti itu. Di beberapa standar dan certification yang carbon neutral misalnya, itu kayak gitu kan. Kalau satu titik aja dia masih ada masih ada carbon footprintnya panjang, nggak akan bisa di certified. Sama seperti itu untuk isu-isu human rights misalnya, itu akan dirunut sampai ke supply chain-nya. Untuk gender equality juga seperti itu. Makanya kalau di UN Women kita punya Women's Empowerment Principles. Prinsip ke-7 tuh accountability and transparency.
sampai ke supply chain. Nah ini satu bentuknya, tetapi aku sih sadar betul bahwa nggak semua industri seperti itu. Ya kita tahu lah ada beberapa industri tanpa menyebut industri ya, bahwa mereka ada respon cepat dan lain-lain. But saya percaya bahwa itu nggak mungkin nggak diubah, pasti bisa. Working in shift nggak akan tidak terpikirkan kan beberapa dekade sebelum ini. Tapi itu sekarang ada working online. Itu nggak kepikirkan loh. Sampai kemudian pandemic hits kan. Jadi banyak sekali sebenarnya disrupsi yang terjadi dan kita memikirkan kembali cara kita bekerja. It will happen sooner or later, disrupsi itu. Ya. Satu lagi dong Mbak, kadang kan kita sebagai perempuan gitu ya, suka secara tidak langsung kita yang membuat stigmanya sendiri. For example, ketika lagi PMS gitu ya, terus kayak jangan diganggu, gue lagi PMS gitu. Itu kadang perempuan suka keluar dari mulut perempuan sendiri gitu ya. Itu yang kadang jadinya ketika misalnya tim gitu ya, terus ngelihat bosnya lagi uring-uringan kayak itu pasti lagi PMS tuh bosnya gitu ya. Kadang kan mulut-mulut yang keluar dari mulut perempuan sendiri yang jadi mulutmu harimaumu yang jadi bisa stigma yang muncul gara-gara lah lu juga yang suka ngomong kayak gitu gitu, mendadak lo dijudge uring-uringan karena lo PMS, ngambek juga lo, kayak gimana sih jadinya gitu. Itu kan apakah jadinya kita sebagai perempuan juga nggak boleh nih ngomong ngasal atau ngomong sembarangan gitu. Itu kan yang tadi stigmanya, ketika cowok ngomong apa sama cewek ngomong apa, responnya akan berbeda. Iya. Karena apakah itu jadi kita harus beneran tahan-tahan ketika di dunia profesional, nggak usah deh ngomong-ngomong bercanda-bercanda yang kayak gitu misalnya. Kita harus bedain juga sih ya sebenarnya mana yang PMS tuh dialami semua perempuan nggak sih? Menstruasi tuh dialami semua perempuan kan? Betul. Nggak, pasti dialami dong. Betul. Let's normalize that. Let's normalize that conversation about menstruation. Kita nggak usah kasih values apapun, kita nggak usah kasih stigma apapun. It happens setiap bulannya dalam beberapa hari. It will cause discomfort dan pain to some. Let's acknowledge that. Titik. Titik itu aja. Jadi ketika itu dimunculkan dalam diskusi keseharian, acknowledge that as is. Nggak usah diembel-embelin. Kalau ada orang yang bilang, aduh aku lagi sakit banget mens, ya emang sakit. Mau diapain? Nggak bisa pilih enggak masalahnya gitu. Udah minum obat, selesai dong masalahnya, nggak usah diapa-apain. Jadi kalau menurutku jaganya itu adalah jaga jangan distigmain aja, dinormalisasiin aja. Kebanyakan bumbu soalnya biasa. Iya. Di exaggerate kan. Dan jangan kalau disambung-sambungin. aku ngelihat tuh jadi euphemism juga jadi kayak punya dua sisi mata uang gitu loh. Jadi mau beli roti Jepang dulu gitu loh. Ngomongnya bahkan sesimpel aku lagi dapet mens aja, ngapain dapat apa, dapat duit. Karena akhirnya kemudian kita jadi malu kan. Culture of shame. It's not a shame. Itu adalah proses di mana kemudian perempuan jadi hamil, punya anak dan lain-lain. It's not a shame. Itu ya. Bahwa kemudian itu ada discomfort dan lain-lain, akui bahwa itu bagian dari proses itu dan akhirnya kita butuh break. Companies juga harus punya policy untuk tadi ada cuti haid kan, ada beberapa company yang juga ada cuti haid and it's a privilege. Seperti itu. Masalah tadi Mbak Dwi juga sempat mention perempuan jadi kadang juga harus perform 2 kali lipat untuk mencapai posisi yang sama. Kadang kan itu juga munculnya gara-gara si perempuan jadi takut untuk ngasih lihat sisi lemahnya untuk karena aku lagi ngejar itu, aku nggak mau sampai aku terlihat kayak gini supaya aku bisa bersaing dengan laki-laki gitu ibaratnya kan. Jadi banyak leaders woman yang jadi merasa kayak aku harus selalu terlihat strong, aku harus selalu terlihat kuat gitu kan. Karena gue harus butuh image itu supaya gue bisa dipercaya untuk ada di posisi yang atas. Tapi ujung-ujungnya jadi
bisa overwhelm sendiri untuk leaders woman ya menurutku ketika dia tidak bisa untuk menunjukkan vulnerability-nya di mana gitu. Itu gimana Mbak? Kita balikin juga untuk leaders laki, ketika bahkan nature-nya dia sangat compassionate, dia juga harus berjuang loh untuk nggak menunjukkan rasa empatinya, lemahnya. Yes. Jadi sebenarnya works sama beratnya kan. That is the menurutku itu adalah hal yang paling buruk yang bisa terjadi dari bias. Dua-duanya laki-laki dan perempuan itu bisa sama-sama tersakiti dengan itu. Yang sekarang kelihatan adalah yang perempuan, karena memang yang datanya kelihatan seperti itu. Tapi jangan-jangan itu semua juga bisa tervalidasi kalau kita lihat juga berapa banyak leaders laki-laki yang kemudian harus terlihat strong. Harus gue nggak boleh nangis gitu, padahal dia sebenarnya pengen nangis gitu ya. Seperti itu, nggak boleh kelihatan lemah gitu, karena itu dianggap sebagai trait yang unmanly. Kalau dia tidak terlihat seperti laki-laki, maka dia kemudian tidak fit sebagai leader. Seperti itu. Jadi menurutku ya yang diubah adalah trait leadership-nya. As leaders, bukan sebagai woman atau yes. What trait leadership itu apa sih? Leadership itu kan adalah innate ya, bahwa I assume leadership bukan karena dipromote gitu. Ada trait yang orang ngelihat kemudian you can lead because a certain quality of leadership. Nah, ini kan sebenarnya yang dihargai. Jangan kemudian dibikin ada prejudice-nya, ada preferensinya, ada sesuatu yang dilekatkan karena gendernya. Treat leaders as leaders, bukan berdasarkan gendersnya. Karena tapi kan itu yang pressure-nya sama ketika pressure-nya sama, udah di atas. Ada komen yang menarik tadi ya, bahwa ada kecenderungan bahwa ini tadi leader perempuan sering dianggap nggak mampu. Ya, kemudian nggak tangguh, nggak gercep. Ini tadi udah kita bahas ya tadi ya. Setelah lemah dibandingkan laki-laki, bos cewek bisa apa, mak taunya apa. Stigma ini yang udah berakar dari zaman dulu kalau membuat ada gap antara laki-laki dan perempuan yang sering terjadi. Mostly bapak-bapak nggak siap dan nggak bisa terima kalau leadernya perempuan. Berasa gengsi di bawah leadership perempuan. Padahal mah kita biasa aja tuh, nggak berada super hebat juga. Ini kan point of view dari perempuan, berarti kan. Kalau saya pribadi, nih justru dengan adanya perempuan. Lo pernah dipimpin perempuan nggak di tempat kerja? Pernah. Komentar lo? Oh, baperan. Gak ya lebih apa ya? Baru tadi kita bahas. Tapi benar, itu pengalaman pribadi ya gitu. Apalagi gue pernah punya berhadapan dengan department head yang belum nikah, gitu. Dan itu emosinya meledak-ledak coy. Kayak lebih nggak santai gitu kan? Gak tau kenapa ya. Tapi itu yang terjadi. Pengalaman pribadi, gitu kan? Nggak menstereotip, tapi masalah pribadi. Ngeliat kayak, ya udah di umur tertentu belum nikah, kayak wah emosinya kayak Sparta gitu. Itu coy. Dan tapi gue sendiri mengalami sekarang bahwa dengan ada co-partner, co-leader yang itu perempuan, itu bisa menetralkan perspektif bahwa laki-laki yang bergerak dari sisi logik, ya kan? Semuanya harus begini pandangannya beda gitu. Ketika perempuan yang bermain dengan perasaan, ada angle yang enggak kita lihat sebagai laki-laki, yang itu bisa hadir dalam perspektif dari sisi perempuan. Jadi kalau gue sih ngeliat justru malah happy ya gitu. Ada perspektif lainnya bisa memperkaya decision yang kita buat kayak gitu. Tapi kalau dari Mbak Dwi sendiri gitu, gimana melihat fenomena ini gitu? Ini berhubung patriarki ngaruh juga sama kan? patriarki nggak Mbak? Yang bikin jadi laki-laki merasa egonya agak sedikit tersakiti ketika leaders gua cewek nih gitu. Kita bongkar dulu yuk dikit. Bongkar. Kita bongkar. Kita dikonstruk dulu nih soal tadi logic versus feelings gitu ya. Nah itu juga aku nggak beli tuh laki-laki logic perempuan feelings. Ingat nggak sih waktu kita krisis tahun berapa itu yang di Amrik? Real estate 2008. Ya, real estate crisis. Subprime mortgage. Ya. Itu kenapa? Itu kan karena overestimation.
ya Iya. dari beberapa investor Betul. mengenai prime, subprime, Kredit yes, kan? Kredit rating. yes. Hmm. Itu siapa sih yang ngambil keputusan? Cowok apa cewek? Laki-laki ya. Logis nggak? Jangan ketawa lu kan lu juga laki lu. Tawa lagi. Itu keputusan logis nggak? Hmm. Sangat enggak kan? Iya. Itu driven by apa? Greed. Greed. And there is nothing logic about greed. Jadi gini, kalau kita sebenarnya terus-menerus pakai asumsi dan argumentasi soal logic versus feelings, we won't go anywhere. Karena dua-duanya, laki-laki dan perempuan secara biologis saling menggunakan both sides of the brain, logics and feelings gitu ya, at different time in our lives to survive as human being, as biological human being. Cuma ada beberapa hal yang karena tuntutan kita diprompt untuk melakukan itu. Karena misalnya kalau laki-laki kan adrenalin ya. Tadi karena dia leadersnya tuh adrenalin picunya gitu. Cepet, hayo, menang, adrenalin, rush. Gitu ya, go big or go back. Ya, seperti itu. Jadi makanya cepet, wah dia tuh indecisive tuh gitu kan. Makanya cepat, karena yang memicu adrenalin dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya balik lagi ke trait leadership apa yang kita butuhkan dari company ini. Seperti itu. Apakah perempuan bisa? Bisa. Laki-laki ya bisa juga. Seperti itu kan. Masalahnya adalah bagaimana kita melihat potensi dari dua orang ini, laki-laki maupun perempuan. Masalahnya kalau perempuan gak pernah dicoba berada dalam posisi pengambilan keputusan at a given time, di mana dia bisa mengambil keputusan secara logis maupun afektif, nggak pernah ada. Masalahnya kan selalu akhirnya karena nggak pernah dikasih kesempatan untuk berada dalam posisi itu, Karena udah kepentok stigma, jadinya dia nggak pernah punya kesempatan untuk membuktikan. Nah akhirnya kemudian muncullah hal-hal seperti itu tadi gitu. Laki-laki nggak seneng tuh perempuan dilihat sama perempuan karena ngerasa bahwa cara kepemimpinan yang cepat, decisive, lead by adrenaline lah yang sebenarnya patut dibilang sebagai a good style of leadership. Gitu. Padahal menormalisasikan hal yang sebenarnya dianggap tidak normal gitu. Menormalisasi any kind of leadership style. As human being, bukan as human being. gender. Jadi ada leader laki-laki yang juga baperan ya. Bukan baperan ya, artinya banyak yang stylenya tidak driven by greed misalnya, driven by affection. Ya itu memang stylenya gitu loh. Keberagaman. And it's needed misalnya untuk companies yang seperti ini. Gak cuma untuk companiesnya sih, sebenarnya tipe-tipe leadership juga ngaruh ke lo sebagai employee, lo cocoknya di lead oleh leaders yang seperti apa. Jadinya ujung-ujungnya kayak aku nggak suka deh sama orang-orang yang terlalu ambisi leadersnya, ya udah cari leaders yang agak ngemong aja, yang emang afektifnya lebih tinggi gitu. Kalau kayak nggak bisa deh kayaknya jadi terlalu lenje, ya cari leaders yang memang Sparta terus tuh tiap hari gitu. Sebenarnya intinya adalah cari leaders yang memang sesuai sama lo sukanya yang seperti apa gitu ya. Despite of gendernya apa. Lanjut dari komen Parbiomik. Ini dari perempuan nih berarti ya. Kalau dari komennya kayak perempuan loh. Lebih suka di lead sama cowok yang gak kekanak-kanakan. Sebagai cewek ya cewek. Aku paham betul kelemahan cewek. Kasihan melihat leader cewek yang memaksakan diri demi ambisi. Hatinya mudah hancur tapi di luarnya pura-pura waras demi ambisi gak masuk akal untuk fisik dan hati yang lemah. Keras. Ini cewek terhadap cewek. Melemahkan cewek. Tapi dia menjawab empati kita bahas. Betul. Ini gak mendisregard sih, tapi lebih ke ya loh kita kasihan loh jadi perempuan di atas gitu kan. Ini kan tadi yang dibilang tadi satu jenis bias tadi ya. Competence and likability trade off tadi ya. Bukan hanya harus kompeten tapi juga harus likable. Makanya tadi hatinya hancur luar biasa tapi gue harus
menahan ini semua supaya likable, supaya bisa diterima oleh semua orang gitu kan. Itu kan karena dia melihat, merefleksikan bahwa itulah yang society, komunitas, peers, employees, atasan, bawahan, sekeliling dia mau dari dia. Gitu. It's bias. Jadi kita harus nggak gitu kan. Dan BTW masalah hati hancur dan tadi apa, boleh balik lagi nggak? Sorry. Masalah hati hancur sama yang di luarnya pura-pura waras demi ambisi, by the way, dan ketika udah di posisi agak atas dan leadersnya cewek cowok sama, obrolan di leaders tuh itu ada di cewek cowok cuy. Masalah lu harus selalu terlihat waras ya, padahal sebenarnya aku lagi hancur banget gitu. Itu tuh cewek cowok sama obrolannya sebenarnya. Yes, dan ini yang menarik, it can be very lonely. As leaders, setuju. Sorry, Dan dan yang menarik adalah access to networking kan. Kalau cowok-cowok leaders itu old boys club, ya kan, punya geng gitu ya. Cewek-cewek leaders itu biasanya juga sekarang udah mulai banyak ya gitu. Tapi bayangin di sektor-sektor yang dikit banget ceweknya. Itu jarang banget kan. Misalnya di telco, dikit banget gitu kan. Di mining misalnya lebih dikit lagi. Gimana coba? Sementara tipe kesepiannya tuh udah beda kan, tipe curhatannya beda gitu. Karena kalau cowok-cowok tuh gue makin banyak. This kind of networking juga yang sebenarnya dirindukan oleh leaders-leader cewek. Makanya Kuli tuh bikin tuh ya. Waduh, sebuah tantangan kan. Sebuah request. Tapi aku pernah bahas ini Mbak sama William, si lonely at the top itu, which reality-nya memang seperti itu. Ketika udah di posisi atas tuh sebenarnya lonely, karena ibaratnya ketika mau curhat pun, walaupun aku dan William dekat gitu ya, dan kita di industri yang berbeda, tapi tetap aja ada saat dimana tidak semua hal bisa diceritakan, walaupun itu apa ya, hal yang lagi meresahkan gitu, tapi kan tetap harus ada di sisi profesionalnya ketika nggak bisa lagi gue ngomong sampai batas itu. Padahal kayak aduh tapi aku stres, aku ngomong sama siapa, itu kan tetap terjadi ya, apalagi di political world ya, dimana tidak tahu siapa teman, siapa lawan, di depan manis, di belakang tidak manis ya, itu kan lumayan bikin susah ya di posisi leaders, yang bikin lonely lah jadinya di posisi leaders. Dan memang tidak untuk semua orang kok, dan gak apa-apa kalau misalnya lo gak punya ambisi atau keinginan untuk ada di posisi itu pun. Sebenarnya menurutku ya, let's normalize that. Tidak semua orang punya ambisi atau punya capability untuk bisa sampai atas itu dan menerima semuanya ya, dan it's okay gitu menurutku ya. Gak perlu dipaksa untuk kayak aku harus perform sampai atas ya, tapi berdarah-darah gitu. Kayak ya kalau emang gak perlu atau nggak usah juga nggak apa-apa kok. Tapi nanti gitu. nggak di like. What do you think? Being a leader has to be likable. Apakah memang being a leader, despite of gendernya apa, harus likable? There will be unfavorable decisions to be made, right? There are times when decisions has to be made, whether it's disukai atau tidak. That is the perk of being a leader, yang banyak orang kemudian tidak mau menjadi leaders tadi kan. Berani untuk tidak disukai ya? Berani untuk tidak disukai. Atau kalau misalnya jangan sampai nggak disukai, ngambil keputusan yang irasional, ya akhirnya bias kan. Yang penting wah ini terlalu risky nih, nanti gue gak disukai lagi sama tim gue. Akhirnya ya udahlah, biar main aman deh. Biar aku tetap disukai, aku pilih ini deh gitu. But the most important thing, terutama dari perspektif aku yang juga embodied, kita namanya feminist feminist organization ya, atau feminist leadership. All decision has to be made, all decision have to be fair for everyone. Jadi kalau misalnya kadang-kadang fairness itu juga bisa jadi different kan interpretasinya. Tapi kalau misalnya kita udah punya indikator yang pas buat what's fair for everyone, mudah-mudahan bisa. Makanya jadilah
feminist leaders. Nah, gini ngomongin Pasti feminis. fair. Ini ngomong feminis. Ini pertanyaan-pertanyaan yang agak rempet-rempet jurang. Karena kan narasi feminis itu seringkali dibuat kayak this is dangerous movement. Kalau bukan yang non feminis kayak gitu kan. Karena terutama kita hidup dalam sistem yang patriarkal di mana feminis ini jadi threat gitu. Do you think mendorong narasi feminis dengan lebih jauh lagi ini malah jadi membuat para woman itu jadi semakin independen dan akhirnya jadi threat buat para laki-laki. Kalau boleh mungkin boleh di-define dulu kali ya Mbak. Sebenarnya feminisme ini tuh apa sih dan batasannya semana sih gitu. Betul. Karena kan jadi banyak yang SJW, yang warrior garis keras gitu, malah jadi terlalu malah jadi threaten orang yang kayak hah gitu jadinya gitu kan. Selama kita mempercayai bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang setara, that's feminism. That's it. Tapi ada kecenderungan akhirnya loh kalau laki-laki bekerja sekeras ini, berarti perempuan juga harus bisa bekerja sekeras itu. Itu bukan setara, itu namanya sama. Sama beda loh sama setara. Menarik. Gimana tuh bedanya? Lanjutkan Mbak. Jadi begini, kalau kita balik lagi ya ke tadi konvensi, kita punya konvensi SIDO. Ada satu konsep yang namanya substantive equality. Equality itu artinya kesetaraan, bukan kesamaan, bukan sameness, tapi equality. Artinya kita nggak bisa dibilang sama lah, orang yang satu bisa hamil, bisa mens, yang satu enggak kok gitu kan, nggak bisa dibilang sama. Artinya kalau yang satu bisa cuti hamil karena dia harus melahirkan, yang satunya juga nggak bisa dibilang harus punya cuti melahirkan dong. Ya kan, tapi bahwa dua-duanya berhak menikmati benefit dari sebuah kemajuan yang namanya economic growth untuk berpartisipasi di dunia kerja. Sama nggak? Setara nggak? Setuju nggak kalau itu? Setuju nggak kalau dua-duanya harusnya punya akses yang sama untuk bisa bekerja? Gajinya harus sama nggak dengan pekerjaan yang sama? Kesempatannya harus sama nggak untuk bisa jadi employee, masuk, di retain, di promote? Yes, that's feminism. Bagus. Kita masuk segmen selanjutnya. This or that. Kita belum membahas yang personal. Ya itu. Itu nggak boleh kelewatan. Ini adalah konteks kita. Kita udah ada ayah, ibu belum muncul. Gimana? Badui pernah nggak ada posisi di mana harus, nggak tahu ya, mungkin karena lingkungan kerjanya Badui tadi kan udah beneran yang UN Women bahkan gitu kan. Tapi pernah nggak mungkin di lingkungan kerja lain gitu yang beneran harus memilih antara pekerjaan dengan keluarga? Aku tuh memulai karir tuh lama loh. My real full time job itu umur 31. Bayangin. Dan itu ketika anakku umur berapa ya? 1 tahun 2 tahun. Dan aku harus kuliah ke luar negeri itu waktu anakku umur 2 tahun dan meninggalkannya dengan ayahnya. That is the hardest decision. Itu pilihan sulit sih Mbak. Sulit. Luar biasa. Itu satu. Yang kedua, ini personal ya. Kita pernah berdua sama-sama kerja. Dan one day suamiku yang sudah punya posisi yang sangat bagus, dia bekerja di luar negeri juga. One day dia bilang, aku gak mau kerja. What? Hah, gimana? I don't wanna go work anymore. Udah, aku mau pulang, aku mau di Indonesia aja. Karena aku gak bisa pisah dari anakku. Sorry. Keputusan untuk tidak mau bekerja itu datang dari suamiku. Dan aku terus terang sebel setengah mati. Kenapa? Karena karirnya sedang bagus-bagusnya gitu loh. Dan if I were him, gak mau aku lepas gitu ya. Tapi dia gak. Dan kemudian pada saat itulah aku berpikir bahwa satu hal yang kita harus, makanya tadi aku percaya bahwa jangan-jangan aku punya bias juga. Kalau kemelekatan hubungan antara
anak dan orang tua itu hanya bisa dimiliki oleh ibu. Padahal tidak semudah itu, Rudolfo. Ferguso apa Rudolfo ya? Ferguso. Tidak semudah itu. Ternyata ayah juga punya kemelekatan yang sama. Jangan-jangan. Dan selama ini society menguburnya dalam-dalam. Karena bias. So that is my reflection on maternal relationship. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya kita tidak boleh juga punya satu model orang tua atau misalnya Pak Sutri yang seperti ini gitu loh. Wah, ibunya kerja dan hebat banget, super mother, super mom. Enggak. Ada di balik laki-laki hebat, ada perempuan hebat. Enggak. Jangan-jangan di balik perempuan hebat ada laki-laki yang menjadi full time dad. Exactly, betul, setuju lagi aku itu. Dan it is very much okay dan it is very much normal. Ada ibu karir yang orang tua tunggal dengan keluarga yang mensupport dia. It is very much normal tuh. Ada bapak tunggal yang disupport oleh tim membersnya. Normal tuh. Don't make mold yang seragam. Banyak sekali mothers yang beda gitu ya. Banyak sekali fathers yang beda dengan relationship yang dengan anak-anaknya yang masing-masing. Let's not making assumption bahwa yang beginilah yang sebenarnya bagus gitu. Karena akhirnya kita jadi punya ekspektasi dan lagi-lagi baliknya ke stigma dan bias tadi ya gitu loh. Ibu yang baik itu yang begini, tenggo. Yang gak tenggo, yang gak baik. Jangan-jangan ibu itu punya support system loh di kantornya yang bagus. Atau bahkan support system dari suaminya. Yes. Tapi apakah Mbak Dwi dalam momen-momen kayak gitu tadi kan banyak meninggalkan anak gitu ya, mengejar karir kayak gitu. Kan tadi Dwina pernah bilang juga dan Mbak Dwi juga sempat bilang juga bahwa tetangga-tetangga, mungkin saudara atau lingkungan di luar keluarga utama yang seringkali menjadi musuhnya juga kayak gitu kan. Pernah gak Mbak Dwi punya tantangan kayak gitu? Atau malah kebetulan privilege juga bahwa support system di sekeliling aman kayak gitu? Ya punya tentunya. Tapi lagi-lagi kan apa ya, kalau saya sangat beruntung karena semua ini negotiable gitu. Artinya saya punya pasangan yang cukup suportif dan akhirnya kita bilang let's work on it together ya. Akhirnya kita mikir itu pentingnya apa sih didengerin? They don't pay our bills, no? Itu noises. Tapi lagi-lagi nggak semua orang seberuntung kami. Pressure-nya muncul dari banyak sekali hal. Sekarang udah ada sosial media. Kalau dulu mah nggak ada, mana ada Instagram, Facebook aja dulu belum ada. Friendster, gitu. ya ketahuan. Waktu Friendster masih SMP ya, saya udah kerja. Jadi seperti itu. Jadi pressure itu muncul dan buat banyak orang muncul dalam intensitas yang berbeda-beda ya. Untuk beberapa kelompok mungkin gampang untuk dihindari, tapi untuk beberapa kelompok lagi tidak mudah. Ada suasana kerja yang emang prosedurnya tuh intens gitu loh. Kubikelnya sempit-sempit gitu, misalnya diomongin kedengeran dan lain-lain. So let's create situasi yang tidak memungkinkan supaya omongan-omongan toksik kayak gini tuh kedengeran. Dan ini kan perlu policy yang oke ya gitu loh. Seperti itu. Karena pada dasarnya semua orang tuh ngejudging, cuma bedanya ada yang diomongin, ada yang diem aja udah di otak gitu, nggak usah dikeluarin. Ada yang diposting gitu. Iya, ada yang diposting. Gitu. Ada yang dikeluarin langsung di depan, ada yang dikeluarin di belakangnya, ada yang kayak diemin aja udah di otak gitu. Tapi sebenarnya kan diomongin dalam tanda kutip ya. Tadi talking about these uncomfortable issues, sebenarnya satu langkah untuk mencoba ngebongkar ini semua dan mencari titik mana sih uncomfortable issues-nya, kita selesaiin yuk gitu. Nah itu yang kita bahas di Kuli kan ya. Betul. Membongkar uncomfortable issues. Betul. Supaya
mereka-mereka yang punya terjebak dalam stigma sendiri itu bisa melihat perspektif yang berbeda kayak gitu, bahwa apa yang kalian pikirkan itu yang nggak seperti yang harus kalian pikirkan. Bisa jadi di sisi lainnya nggak seperti yang kalian bayangkan gitu, yang harus diketahui. Ya. Seru. Nice, cakep. Let's go. Segmen terakhir. This or that. This or Ini that. sifatnya pilihan. Kita akan memberikan 2 pilihan, A atau B. Mbak Dwi tinggal pilih mau A atau B. Sebenarnya kemarin permainannya sih gak boleh dijelaskan nih, biar seru gitu. Tapi bolehlah dijelaskan tipis-tipis gitu, biar nggak miskom ya. Karena bahasannya lumayan berat. Takutnya kalau main pilih aja nanti malah jadi kemana-mana nih. Jadi gorengan. Iya benar, malah jadi gorengan nanti. Kolesterol kan. Bahaya kolesterol semua gitu. Oke, yang pertama, rekrut orang berdasarkan gender atau meritokrasi? Unbiased meritocracy. Wah, beda lagi tuh. Aduh, ya. Berat-berat ya kan? Oke, aku jelasin ya. Meritocracy masih jadi pilihan utama untuk milih orang. But I believe representation matters. Setuju. Karena banyak isu ya. Jadi kalau misalnya kita masih milih berdasarkan merit, tapi ada tie, ada 2 kandidat yang berdasarkan merit nih, oke nih dua-duanya semuanya gitu ya, oke, aku menjadikan gender sebagai tiebreaker. Oke. Jadi aku pilih perempuan untuk membreak tie-nya. Oke. Oh, menarik. Kenapa Mbak lebih milih ujung-ujungnya break tie-nya? Representation matters. Bagus. Pilih calon karyawan lagi hamil tapi profilnya bagus banget atau laki-laki dengan profilnya bagus biasa aja lah, nggak usah bagus banget. Itu udah jelas pilihannya. Kalau bagus banget sama biasa aja. Bagus. Oke, iya perempuan hamil yang profilnya bagus kan merit. Meritokrasi. Ya, Nyambung betul. di atas, coy. Nyambung dong. Karyawan perempuan yang suka bilang, "Yah, namanya juga perempuan," atau "Maaf, saya akan memperbaiki kekurangan saya." Maaf, saya akan memperbaiki kekurangan saya. Nggak seru. Pilihannya Iya, emang terlalu mudah pilihannya. Udah. Gimana sih? Kurang asik nih kontennya. Mbak, gimana cara ngebagi waktu antara pekerjaan dan seorang ibu? Nah, ini saya juga bingung. Karena tadi kita ngomong people oriented ya kan, bahwa investasi terhadap anak itu lebih panjang daripada karir kita sendiri. Which of course kalau karir kita nggak bagus, kita nggak bisa berinvestasi pada anak juga, karena nggak punya materi, coy, ya kan? Satu hal gini ya, orang tuh kan selalu mikir quantity ya. Berapa jam sih waktu yang sama anak? Tapi kalau misalnya kita berduaan sama anak gitu ya, kayak aku punya anak umur 9 tahun. Tapi kemudian kita sibuk dengan gadget, kita nggak punya deep talk, nggak akan ada relasi yang terhubung dengan situ. Apa yang ada dalam core memory anak itu ketika dia ingat lagi? What conversation? Makanya aku selalu mikirin quality tadi. Ada namanya di pekerjaan kita yang namanya care work. Kerja perawatan. Sebagai bagian dari tanggung jawab saya memberikan kerja perawatan yang dibagi secara equal sama suami, gitu ya, sebagai ayahnya, aku selalu fokus kepada quality care. Sisanya itu bisa aku share dengan pihak lain. Ya, misalnya kayak di sekolah kan ada guru, kemudian di rumah ada caretaker dan lain-lain. Tapi kalau quality care itu tidak bisa diganti. Deep talk. Gak bisa sama encus deep talk. Encus ya. Deep talk gak bisa sama encus. Encus tuh hanya yang melakukan yang sangat direct gitu ya. Tapi deep talk. Nah ini sebenarnya bagi waktunya itu dari semua waktu di mana saya harus pulang ke rumah. That quality time itu aku sediain. Talk about what happened at school. Mana yang kamu suka sih di sekolah tadi, yang kamu gak suka apa? Weekend selalu ada, jadi ini personal tips. Tiap minggu selalu ada satu kata yang kita bahas atau satu konsep yang kita bahas secara deep. Satu aja. Ya Allah, kayak mak gue lagi. Sorry. Satu konsep yang kita bahas. Kemarin tuh kita ngebahas soal bully.
kemarin, jadi kita gantian. Kalau minggu ini aku, minggu besoknya dia gitu ya. Kemarin dia ngasih pertanyaannya agak sulit. Oke, minggu depan kita mau bahas apa? Anarki. Mak 9 tahun. Oke, bentar ya, mau cari dulu. Baca dulu ya sebentar. Di podcastin aja gimana? Jadi seperti itu. Jadi kita bisa seharian tuh ngebahas soal itu. Deep talk. Karena that's relation yang kita build dengan anak. That is what they will remember. I won't sacrifice that quality. Aku jadi ada satu yang muter-muter di otak, Mbak. Kalau dari tadi pembicaraan kan kebetulan Mbak Dwi bisa dibilang punya privilege ya, punya supporting partners, supporting families, supporting environment lah di sekitarnya. Apakah dengan mempunyai supporting partner, simple lah, gak usah ngomongin supporting environment sekitar lah, partner saja dulu gitu, suaminya gitu, supporting partners jadi segala sesuatunya sangat mudah, lebih mudah, ataukah tetap ada challenge-nya juga bahkan ketika lo udah punya supporting partners pun gitu? Karena kan kadang orang suka berpikirnya ya, karena tidak punya supporting partners, jadi berpikir ya lo enak punya supporting partners bla bla bla. Tapi kadang apakah sebenarnya ada bahkan ketika punya supporting partners pun challenge paling besar gue tuh ini kok ketika lo bahkan udah punya supporting partner? Kalau semua challenge tentunya ada ya, dan itu kita skip aja karena jadi konseling ya. Tapi menurutku satu langkah yang paling baik gitu ya adalah mempunyai supporting partner. That is why sebenarnya equal relationship ada juga tuh di situ. Equal relationship in marriage is very important. Oke, last statement Mbak. Tadi kita ngomong panjang lebar gitu dan saya setuju ya kan. Gimana cara kita bisa sounding movement ini menjadi satu hal yang normal gitu. Tapi butuh effort yang luar biasa dari semua pihak. Dari semua pihak. Last statement. Gimana caranya kita ngebangun satu framework yang bisa membantu teman-teman bisa pelan-pelan instill bahwa ini adalah hal yang harus kita lakukan bareng-bareng nih gitu. Last statement dari Mbak Dwi. Apa ya? Yang mau di-build apa? Jadi bingung. Oke, gini. Basically, ketika kita men-treat satu gender tidak adil, it will not yield anything positive, anything good. Apa yang mau kita omongin? Bisnis? Iya, nggak akan. No business will be profitable dari treatment yang nggak bagus, nggak equal. Jadi good business, equality means good business. Itu satu. Relationship di keluarga sama. Komunitas, iya banget, gitu ya. Nothing good will come out of inequality. Jadi kalau aku sih mikirnya kalau mau mengubah sesuatu ya mulai movement ya dong dari sekarang. Mau bikin ini bagus, bikin semuanya baik, bisnis profitable, people prosper, ya mulai movementnya dari sekarang. Dan berani. Berani. Aku mau mungkin terakhir ya, gimana cara sanity check Mbak? Karena bahkan seterpapar-terpaparnya kita dengan segala macam informasi mengenai gender equality ini, secara unconscious tuh kadang tetap akan ada bias kok menurutku ya. Seterpaparnya kita dengan apapun itu tetap ada secara nggak langsung. Kayak tadi Mbak Dwi juga kayak, apakah ternyata aku juga gender bias ketika suamiku memutuskan untuk berhenti bekerja? Itu kan bahkan tetap ada posisi di mana kita ternyata gue bias nih gitu. Gimana cara sanity check-nya supaya kita tahu kayak kita lagi being bias, stop, pikir dulu, baru do something gitu. Gimana cara sanity check-nya? Nah, sebenarnya understanding that everyone has their own bias ya. Bias apapun ya, mau itu gender, mau itu kelas, mau itu social privilege gitu ya. Kita semua terlahir bias kok. Karena berbagai hal gitu ya. Kita lihat deh, kita reflect dulu. Kita lihat ada patterns nggak di sekeliling kita. Kita reflect, ini bias, ini kita menerima ini karena
informasinya asimetris, apa kita udah proses, tapi kitanya aja bias gitu ya. Kita look at our rights. Ini hak saya sebagai manusia, saya di-treat seperti ini, apa ini lingkungan yang udah toxic nih. That's our first. Kalau kita tuh ada nih, contekan saya bilangnya ladder nih. Apa ya singkatannya? Nih, apa nih Dis? Jadi kita sebenarnya pertama adalah look at ours dulu. Kita refleks dulu, benar banget. Kita ngerefleksikan dulu hak kita sebagai manusia ini apa. Goalnya adalah refleksi sebagai manusia. Sebagai manusia, how we treat ourselves itu merefleksikan how we treat others. Oke. Cocok buat para leaders. Kalau kita mau mimpin, nggak ada, tadi statement yang paling bagus adalah nggak ada impact positif tanpa equality. Karena setiap perempuan dan laki-laki pun punya dan kapasitas untuk memberikan kontribusi yang positif juga. Kayak gitu. So, nah itu menurut gue jadi poin penting ya untuk podcast kita hari ini, bahwa jangan sampai kita bias, dan ya sebagai leader kita harus memberikan kesempatan yang sama gitu. Kita melihat by meritocracy, nggak harus bias juga. Gitu. Berarti PR-nya buat leaders juga khususnya mungkin ya, karena mungkin banyak decisions making yang bakal keluar dari leader sebelum decide something, reflect dulu, pikirkan dulu apakah itu udah fairness as human being apa belum, despite of any gender. Thank you Mbak Dwi buat obrolan-obrolannya, banyak banget insight yang menarik di sesi kali ini gitu ya. Dan kalau kalian juga merasa bahwa episode kali ini harus kita viralkan, karena ini movement yang bagus ya. Betul. Share ke teman-teman kalian, karena menurut gue ini satu hal yang kita bisa bangun bareng-bareng sih. Ya Let's make some noise. Dan jangan cuma stop di sini doang, tapi harus kalian juga yang bergerak kalau kalian setuju dengan movement ini. Mantap. Terima kasih Mbak Dwi. Thank you, Sampai Mbak Dwi. ketemu lagi di episode Bye-bye. selanjutnya.